sekarang kemenangan darimu. Ku terima sekarang kemenangan darimu. Ku terima sekarang kemenangan darimu. Kita beri kemuliaan yang terbaik buat Raja segala Raja. Kita mau katakan terima kasih Tuhan, haleluya. Engkau Tuhan yang besar, Engkau yang menggenapi janji-janji yang sudah Tuhan berikan dalam hidup kami. Ini waktumu berbicara dan kami mau disegarkan di dalam hadirat Tuhan. Berbicara dengan tajam di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih, mari sama-sama kita katakan amin. OCM Partners, ini hari yang luar biasa karena pada hari ini OCM Partners akan mendapatkan pengertian tentang iman yang benar dan iman yang besar di marketplace kita, amin. Dan juga OCM Partners akan mendengarkan kesaksian hidup tentang bagaimana iman dapat membawa OCM Partners ke dalam hal-hal yang besar yang gak pernah kita pikirin, yang gak pernah terlintas dalam hati kita. Tapi Tuhan bawa kita ke titik itu, amin. Dan juga kita akan digiring para OCM Partners untuk berkomitmen untuk hidup dengan berani. Amin, dalam iman bahwa kita bisa melakukan perkara-perkara yang besar karena ada Tuhan yang bersama dengan kita. Haleluya. Untuk itu mari kita sambut untuk hambanya, untuk Kak Mala Komalasari yang akan membagikan firman yang pastinya luar biasa. Mari kita berikan tepuk tangan untuk Kak Mala. Tuhan memberkati. Salam semua OCN partner ya, baik yang ada di rumah maupun yang ada onsite di sini. Yuk kita sama-sama sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita akan berdoa dulu. Terima kasih Bapak, terima kasih untuk hari yang luar biasa ini, hari yang dahsyat, hari yang Engkau berikan kepada kami Tuhan. Kami bisa berkumpul di sini, kami yakin tidak ada yang kebetulan. Biarlah Engkau berbicara kepada kami Tuhan. Ungkapkanlah isi hati-Mu Tuhan. Kuasai hati, lidah dan pikiran hamba. Biar apa yang keluar itu hanya daripada-Mu semata dan hanya untuk kemuliaan-Mu. Kami siap mendengarkan Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami siap memulai pembenaran firman Tuhan hari ini. Yang percaya katakan amin. Salam semua, apa kabar? Luar biasa, apa lapar? Lapar ya? Belum istirahat ya, sebentar lagi istirahat ya. Baik Bapak Ibu sekalian, sebelum kita mulai saya ingin memperkenalkan diri dulu. Perkenalkan nama saya Mala Komalasari, karena diulang berarti orang apa ya? Chinese gitu ya. Asep Surasep ya, Mala Komalasari ya. Ya pasti saya orang Sunda, asli dari Bandung, tapi ada pardedenya ya. Jadi sesudah saya menikah, waktu suami meninggal, saya diangkat jadi Boru Pardede. Jadi nama saya sekarang Mala Komalasari Pardede. Jadi udah bisa jadi pengacara ya. Oke, saya hari ini dapat tema dari tim OCM, Big Fight Super Experience. Tema yang luar biasa, saya pikir hal yang dahsyat dan saya lihat memang saat-saat ini kondisi memang dimanapun juga itu kondisi tidak mudah, tidak baik-baik saja, baik di marketplace, di keluarga, di pelayanan itu kondisi banyak sekali hal-hal yang mungkin kita tidak prediksi ya. Saat ini, tadi perkenalannya baru sebentar ya. 1 jam mungkin ya. Oke, hari ini saya mau perkenalkan tadi saya kerja di sebuah perusahaan pasar modal ya. Saya dipercayakan untuk pegang sebuah perusahaan aset manajemen, perusahaan investasi seperti itu. Dan kantor saya di dekat sini ya, Sahid Sudirman. Tapi mungkin perlu diketahui kalau background saya itu saya dari perbankan sebetulnya.
tetapi saya sendiri ilmu yang didalami itu adalah ilmu hukum, jadi nggak nyambung ya. Memang dalam banyak hal kita banyak yang nyambung ya, tapi Tuhan dahsyat dalam segala perkara ya. Itu mungkin kita akan masuk ke dalam tema kita, Big Fight. Nah, saya mau masuk ke Ibrani 11 ayat 1 ya. Di sini disebutkan iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Kemudian di ayat berikutnya 2 Korintus 5 ayat 7 disebutkan sebab hidup kami adalah hidup karena percaya dan bukan karena melihat. Nah, ini adalah ayat yang luar biasa buat saya. Saya mau informasikan kepada teman-teman sekalian bahwa perjalanan hidup saya itu luar biasa ya. Jadi pada saat saya kenal Tuhan, saya sebetulnya dari seberang. Jadi saya kenal Tuhan itu sekitar 12 tahun yang lalu. Itu adalah sesuatu yang luar biasa buat saya gitu loh. Jadi saya benar-benar pada saat kenal Tuhan, saya melihat perjalanan yang dahsyat bersama Tuhan. Dan di situ saya melihat bahwa betul, pada saat kondisi itu tidak menentu, pada saat segala sesuatu mungkin seolah-olah tidak baik-baik saja, pada saat kita mengalaminya ternyata itu tidak seperti yang kita pikirkan. Kita banyak sekali ketakutan pada saat kita dihadapkan pada sesuatu yang kita tidak lihat sebetulnya. Nah, ayat ini menjadi rema sekali buat saya gitu ya. Bagaimana kita mempunyai iman yang besar di dalam Tuhan gitu loh. Mungkin kalau misalnya kita bisa cerita zaman dulu gitu, saya memang suka kalau Alkitab ini luar biasa saya lihat ya. Dulu tuh sebelumnya saya agak susah baca yang sebelumnya ya. Yang ini luar biasa. Saya lihat banyak ceritanya, banyak apa, dahsyat sekali gitu ya. Karena mungkin teman-teman di sini banyak sekali yang beruntung ya. Beruntung dalam arti pada saat gitu ya, langsung haleluya gitu ya. Nah, saya jebolannya beda. Saya nggak sempat ikutan sekolah minggu gitu ya. Nah, tapi saya ngelihat Alkitab ini luar biasa sekali gitu ya. Alkitab ini luar biasa yang memberikan pengertian yang dahsyat gitu loh. Nah, saya ngelihat iman yang besar yang luar biasa dari tokoh-tokoh Alkitab. Nanti saya akan banyak kesaksian ya. Banyak sekali saya lihat gitu loh, iman yang besar yang di ini oleh tokoh-tokoh di Alkitab gitu loh. Banyak sekali. Saya melihat tadi saya sempat search juga ya. Ada tokoh yang di Matius itu ya, Matius 8 ayat 5 sampai 10 ya. Di situ ada tokoh Alkitab yang perwira itu saya sempat baca ya. Perwira yang dia itu benar-benar dengan imannya akhirnya dia bisa gitu loh. Tuhan itu tersentuh gitu ya. Tuhan tersentuh oleh imannya. Bahkan dia berkata gitu bahwa ya cuman iman seperti ini gitu loh. Melihat iman yang sebesar ini gitu. Ya kan, perwira bisa nanti Bapak Ibu baca sendiri ya. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya iman sebesar ini tidak pernah aku jumpai pada seorang pun di antara orang Israel. Kemudian juga saya sempat baca juga ya, yang perempuan pendarahan ya di Matius 9 ayat 20 sampai 22, nanti boleh dibaca sendiri. Gitu dilihat gitu loh, asal menjamah jubahmu saja gitu aku disembuhkan. Ya, dan Tuhan pun akhirnya tersentuh gitu ya. Tuhan melihat gitu kan, teguhkan hatimu. Imanmu telah menyelamatkan engkau, maka sejak itu sembuhlah perempuan itu. Banyak hal kalau saya lihat itu perjalanan iman tokoh-tokoh Alkitab yang luar biasa gitu loh. Nah, saya juga sempat baca yang yang perempuan Kanaan itu ya, perempuan Kanaan yang anaknya ya kerasukan. Saya baca bahwa ternyata dengan iman dia, walaupun sempat ditolak gitu ya, saya pasti ada maksud Tuhan tolak gitu ya. Dia dengan iman dia menundukkan diri gitu ya, dia merendahkan diri, dia berkata bahwa anjing itu makan remah-remah yang jatuh dari meja tuannya. Dan Tuhan berkata, hai ibu besar imanmu, maka jadilah seperti apa yang kau kehendaki. Dan segitu juga anakmu sembuh. Nah, saya ngelihat banyak sekali iman yang luar biasa dari ayat-ayat yang saya baca gitu loh. Nah, cuman apakah saat ini banyak iman yang seperti itu? Kalau saya lihat ada iman yang besar, apakah ada iman yang kecil gitu ya? Besar dan kecil gitu ya. Nah, memang kalau saya lihat luar biasa gitu loh. Dari yang saya baca, dari perjalanan iman itu, orang-orang di sini tuh ada penundukan diri, ada belas kasihan ya, perwira itu ya. Dia karena melihat yang sakit, anak buahnya dia
ada belas kasihan. Akhirnya walaupun Tuhan tidak datang, dia bilang gitu ya, asal berkata sembuh-sembuhlah gitu loh. Itu sesuatu yang tidak kelihatan sebetulnya. Yang mungkin tidak tahu apakah benar disembuhkan atau tidak. Seperti perempuan pendarahan gitu ya. Asal kau jamah jubahmu gitu ya, aku jamah jubahmu sembuh. Itu kan sebetulnya sesuatu yang belum kelihatan gitu loh. Tapi betapa besar iman yang dipunyai oleh orang-orang itu gitu loh. Nah, sekarang pada saat sekarang dengan kondisi yang tidak menentu gitu ya, apakah masih ada gitu loh iman yang seperti itu, yang sebesar itu gitu. Suara saya kedengeran gak ya? Kedengeran ya? Oke. Jadi pada saat sekarang apakah ada iman yang sama seperti kondisi saat-saat zaman Alkitab itu gitu ya? Tadi saya mau cerita, ada iman yang kecil gak ya? Iya loh, saya ngelihat iman yang kecil sebenarnya bukannya iman yang kecil ya. Karena di Alkitab disebutkan iman cukup sebiji sawi aja itu udah cukup sebetulnya gitu ya. Bisa menimbulkan hal yang luar biasa. Karena biji sesawi itu sekecil itu, ternyata saya baru tahu gitu loh. Saya lihat di Google pada saat itu biji bertumbuh itu menjadi tanaman sayuran yang paling besar katanya. Nah saya lihat iman sebiji sawi aja cukup. Tapi ini maksudnya iman yang kecil bukan iman yang kecil tapi kurang beriman. Tokoh-tokoh di Alkitab juga banyak yang kurang beriman. Kalau saya baca nanti teman-teman OCM bisa baca ya. Contoh orang-orang seperti murid-murid Yesus aja yang tiap hari bareng apa segala macam. Ada saat-saatnya mereka itu secara iman gitu ya. Secara iman tuh enggak mengecil gitu loh. Ada saat downnya, ada saat apa. Mereka disuruh pergi gitu ya. Pergi menyeberang gitu. Tuhan yang bilang menyeberang. Pada saat ada badai mereka panik gitu loh. Tuhan dibangunkan. Akhirnya Tuhan bilang kok tidak percaya dengan aku. Padahal Tuhan yang suruh. Iya kan? Atau misalnya ya pada saat, next boleh ya. Pada saat saya sempat baca nih di Roma ayat 4 20 ini ya. Ini adalah kita lihat bahwa Abraham ini adalah bapak yang luar biasa dalam Alkitab gitu ya. Imannya besar sekali gitu loh. Jadi acuan untuk kita gitu ya. Mempunyai iman yang luar biasa sekali gitu kan ya. Karena dia berpegang di 4 ayat 20 ini ya. Terhadap janji Allah dia berpegang. Nih, tetapi terhadap janji Allah ia tidak bimbang. Karena ketidakpercayaan malah ia diperkuat dengan imannya dan ia memuliakan Allah gitu ya. Nah di situ kita lihat bahwa iman dari Abraham ini luar biasa gitu loh. Karena dia pegang janji Allah. Pada saat itu dia juga believe to see. Dia percaya untuk bisa melihat gitu loh. Dia punya janji bahwa Tuhan akan kasih keturunan yang banyak gitu loh. Dengan kondisi istrinya yang sudah tua gitu ya. Tuhan berjanji, itu sesuatu yang mungkin secara mata manusia itu tidak mungkin terjadi. Tapi Abraham imani gitu ya, Abraham imani dan itu adalah sesuatu iman yang benar buat dia. Karena dia tahu Allah itu mampu melakukan yang lebih besar daripada kondisi kita saat ini gitu ya. Sama mungkin saat ini kita kondisi lagi tidak menentu, mungkin ada beberapa teman-teman OCM yang gajinya dipotong, bahkan mungkin ada yang di PHK, ada yang usahanya tiba-tiba bangkrut, investasinya hancur gitu, itu menggoyahkan iman sebetulnya. Nah tetapi kita punya iman yang benar gitu ya, bahwa kita tahu ada Allah yang luar biasa. Nih Abraham seperti ini gitu, dia punya iman yang besar. Tetapi ternyata pada saat berjalannya waktu, iman kita yang luar biasa ini yang didasari oleh iman yang benar bahwa memang kita tahu Tuhan kita tuh besar, lebih besar dari apapun juga itu sepanjang perjalanan itu kita selalu menemukan hal yang mungkin menggoyahkan iman kita. Seperti ini ya yang kasus yang Abraham ini ya. Abraham itu awalnya dia punya iman yang luar biasa karena dia janji-janji Tuhan yang besar dan kita imani betul loh. Kita tuh imamat Rajani, umat pilihan Tuhan gitu ya. Banyak sekali janji-janji Tuhan yang memang kita tuh sudah submit pada saat kita kenal Tuhan. Itu adalah janji yang luar biasa. Tapi ternyata dalam proses tidak mudah loh. Abraham aja ya pada saat dia diproses dia tahu dia punya iman yang udah luar biasa gitu ya. Nah pada saat perjalanan ya ternyata tuh lama gitu menantikan janji Tuhan tuh lama. Mungkin kayak kita diproses gitu ya, kita berharap ada promosi di dalam pekerjaan kita berharap kita bisa mendapat pekerjaan yang baik, kita tahu janji Tuhan.
ada janji bahwa kita akan menjadi kepala bukan ekor. Ada janji bahwa Tuhan itu akan selalu memegang tangan kita. Tetapi pada saat berjalan ternyata tidak terjadi. Itu kadang kita ini juga ya, down juga ya. Kadang kita merasa bahwa benar gak sih Tuhan tuh ada gitu loh. Nah seperti ini pada saat Abraham menantikan janji Tuhan, itu ada goncangan gitu loh. Goncangannya apa? Goncangannya akhirnya pakai caranya sendiri. Caranya sendiri apa? Akhirnya dibujukin istrinya ya, dibujukin istrinya. Akhirnya dibujukin istrinya dan akhirnya dia ada kasus yang Hagar. Akhirnya memang benar janji Tuhan tergenapi, tetapi lebih kredit karena jalannya itu bukan jalan dari Tuhan gitu loh. Coba kalau saat itu, memang wanita ini ya, wanita itu suka bujuk-bujuk ya. Akhirnya ya seperti Adam, Hawa, yang bujuk itu banyak wanita ya. Nah jadi pada saat imannya itu lagi ini akhirnya melenceng gitu, melenceng. Yang awalnya ini tetap Tuhan itu janjinya ya dan amin, dia tidak pernah ingkar janji, dia tetap memberikan keturunan yang luar biasa untuk Abraham, tetapi karena ada sesuatu gitu ya yang dengan inisiatif, dengan kuat dan hebat dia gitu, istrinya membujuk, akhirnya mendekati Hagar, dapatlah anak dan sampai sekarang banyak hal yang terjadi yang di luar rencana. Tapi walaupun ini saya lihat tetap janji Tuhan tergenapi gitu. Jadi prosesnya tidak mudah. Nah saya mau cerita, ada saatnya dalam hidup kita, itu kita ada di titik yang mungkin seolah-olah kita merasa Tuhan, ya kondisi sekarang kita tahu sendiri ya, di marketplace itu kondisi gak baik-baik saja. Banyak perusahaan yang bangkrut, banyak orang-orang yang kehilangan pekerjaan ya, banyak pengusaha-pengusaha yang kolap gitu ya. Dan ada beberapa teman-teman kita juga yang terdampak gitu loh. Mungkin ada di kondisi yang benar-benar di titik nadir. Titik nadir tuh yang benar-benar Tuhan kok saya ada di titik yang kayaknya tuh ini gak bisa ke bawah lagi. Udah gak ada uang misalnya ya. Udah gak ada uang, gak ada penghasilan. Pasti gak ada penghasilan, gak ada uang gitu ya. Kemudian juga kondisi tidak baik-baik saja. Ini mau dibawa kemana? Saya sempat dengar bahwa 2023 akan terjadi resesi. Pusinglah kepala gitu ya orang-orang ya yang tidak beriman ya. Pusing kepala, aduh tanggal 2023 akan terjadi resesi, ini gimana? Sementara saat ini kondisi kita ada titik nadir gitu loh. Saya mau cerita, dulu ini kesaksian ya, dulu pada saat saya kembali bekerja ke marketplace, saya sempat tidak bekerja. Jadi saya dulu, tadi saya sempat cerita, sempat di perbankan 15 tahun. Dengan segala kondisi, kemudian waktu itu menikah dan akhirnya saya memutuskan untuk usaha dan jadi ibu rumah tangga, menjadi suster ya dari suami karena almarhum waktu itu kondisinya memang sakit dan sudah dokter bilang ya mungkin tinggal menunggu waktunya. Almarhum suami saya sakit leukemia 12 tahun ya sampai dia nggak ada. Waktu saya menikah dia sudah sakit. Jadi saya pikir waktu itu saya putuskan untuk gak kerja gitu loh. Saya putuskan gak kerja, jadi saya merawat dia, ya bantuin usaha dia. Nah waktu itu saya pikir itu saya ada di titik yang luar biasa gitu ya. Bagaimana tidak gitu ya. Obatnya tuh ratusan juta dan itu uang semua dan gak ada BPJS saat itu gitu ya. Karena obat dia tuh gak ada BPJS. Itu udah bingung gitu loh, bagaimana ya caranya Tuhan. Sementara saya pun juga sendiri saat itu gak mungkin minta tolong sama keluarga. Karena saya orang tanda kutip yang dibuang oleh keluarga ya. Yang mereka cuma bilang, ya itu kan karena gara-gara teteh aja. Tuh kan anak durhaka gitu kan. Anak durhaka makanya teh gitu. Ya berhikmat gitu loh. Udah tahu orang yang mau mati misalnya gitu ya. Kok mau nikah gitu. Tapi saya percaya gitu loh. Seperti yang tadi di ayat tadi ya. Bahwa iman saya itu believe to see. Mungkin ada sesuatu yang belum kelihatan. Tapi saya percaya Tuhan ini dahsyat. Tuhan ini bukan hanya dongeng-dongeng di Alkitab gitu ya. Yang bisa membuat sesuatu yang dahsyat. Yang bisa mengangkat Yusuf gitu ya. Yang bisa mengangkat Daud gitu ya. Orang-orang tokoh-tokoh Alkitab. Enggak, saya tahu itu pada saat saya bertobat itu berlaku untuk saya juga gitu ya. Jadi pada saat saya ada di titik itu. Yang benar-benar yang galau gitu ya. Gak tahu saya harus ngapain. Itu adalah titik yang saya pikir udah terendah sebenarnya gitu ya. Titik nadir yang kondisi saya tuh udah gak tahu mau gimana lagi. Yang saya lakukan adalah hari demi hari saya lakukan. Saya bisnis, saya bahkan pada saat itu ada kalanya waktu itu saya belum kerja ya. Saya sempat kerja terus tadi saya bilang off.
Waktu itu saya ada kalanya tuh nggak tahu mau makan apa pun nggak tahu. Ini ada staff tim saya di sini. Itu pada saat itu saya sampai nggak tahu gitu loh. Karena pilihannya itu antara obat yang ratusan juta atau saya misalnya membeli sesuatu gitu. Susu anak atau apa itu ada sampai di titik seperti itu. Karena berkaitan dengan hidup dan mati gitu kan. Suami saya saat itu. Jadi titiknya yang benar-benar yang agak menurut saya tuh luar biasa gitu loh ya. Nah terus kemudian pada saat yang di titik itu ternyata saya pikir udah di bawah, ternyata enggak loh. Kita melayani, kita melakukan hal yang baik, harusnya kan happy ending ya gitu ya. Dalam suatu perjalanan orang biasanya happy ending gitu ya. Happy ever after orang bilang. Ternyata enggak loh, suami saya dipanggil Tuhan loh. Suami saya dipanggil Tuhan sesudah dia berjuang 12 tahun dengan penyakit leukemia-nya. Dan yang menarik pada saat suami dipanggil Tuhan tuh saya lagi ngajuin pengunduran diri dari tempat saya kerja gitu loh. Karena saya pikir dia mau melayani, ya udah mengundurkan diri aja. Waktu itu saya bekerja juga di sebuah perusahaan sama seperti ini di pasar modal juga. Saya pun masuk ke sebuah perusahaan itu sebelumnya, kita skip dulu yang ini. Itu pun gara-gara iman yang luar biasa gitu loh. Karena pada saat saya nggak kerja, maaf ya agak loncat-loncat. Saya nggak kerja, itu saya tuh cuman bisa masak sambal waktu itu ya. Ini lagi nggak kerja. Saya lagi nggak kerja, saya cuma bisa masak sambal gitu loh. Saya sambalnya sambal andaliman, promosi. Ada rumah andaliman di Gading Serpong ya. Nggak tahu buka atau tidak, boleh berkunjung ya. Itu waktu itu saya cuma tahu saya bisa masak sambal gitu loh. Saya bisa masak pun gak enak-enak banget. Dan ternyata lewat tangan saya masak sambal itu banyak terjadi mujizat gitu loh. Sambal saya bisa bikin nginep di Hyatt berapa kali ya. Tuker dengan sambal, jadi harga satu sambalnya di 5 juta gitu loh. Nah saya melihat bahwa ada di sini iman yang zaman dahulu kala di Alkitab itu terjadi pada saat kita ada di titik yang menurut orang itu gak biasa-biasa gitu loh. Itu bisa jadi tongkat Musa buat saya gitu loh. Saya selalu berpikir bahwa apa yang di tangan kita itu akan terjadi mujizat. Saat itu yang ada di tangan saya ya itu bikin sambal, saya bisa masak, itu terjadi mujizat. Dan itu bisa menghidupi saya, bisa menghidupi anak saya. Nah suatu saat saya udah gak punya apa-apa gitu ya. Di tahun berapa ya, 8 tahun yang lalu. Saya udah gak punya mobil, udah gak punya apa-apa gitu loh. Nah akhirnya saya tuh hanya ingin punya kendaraan. Karena waktu itu mobil udah dijual untuk obat gitu ya. Saya cuma punya kendaraan. Tuhan kayaknya enak ya kalau punya kendaraan gitu loh. Nah terus kemudian akhirnya saya ada penawaran kerja dari perusahaan aset manajemen juga. Nah waktu itu saya gak kepikiran ada posisi atau apa, saya gak kepikiran. Yang saya pikirkan adalah saya ingin punya mobil untuk bisa pergi kemana-mana gitu. Cuma sesederhana itu. Ternyata kalau saya lihat rencana Tuhan tuh luar biasa. Caranya itu bukan yang kita mau gitu loh. Pada saat kita ingin sesuatu itu tidak langsung dikasih uangnya, kasih mobil, enggak. Saya ternyata masuk tempat kerja yang saya langsung dapat kendaraan dinas, dapat supir, dapat uang bensin dan segalanya. Dahsyat enggak Tuhan kita. Nah saya melihat di situ bahwa Tuhan ini sama gitu loh. Yang bisa mengembalikan secara cepat orang yang ada di titik nadir sekalipun gitu loh. Nah pada saat saya berjalan waktu, saya udah kerja, tadi saya bilang saya ternyata keluar kerja lagi, suami dipanggil Tuhan gitu loh. Saya bilang kok kisah saya begini ya, kok gak happy ever after ya kalau orang putri cerita princess dulu gitu loh. Saya pikir saya melayani, saya berpikir saya melakukan banyak hal, tapi ternyata Tuhan punya rencana yang lain gitu loh. Saya kembali ada di dalam titik nadir yang mungkin banyak juga orang-orang yang ngalami gitu loh. Saya gak kerja waktu itu, saya nungguin suami yang saat itu udah pasang ventilator dan segala macem gitu. Saya gak bisa minta tolong sama keluarga juga karena tahu saya menyeberang itu susah sekali gitu ya. Ya ada teman-teman yang mendukung, teman-teman pelayanan apa segala macem gitu ya. Nah saat itu pada saat saya di titik nadir, itu ternyata tidak seperti yang kita kira lagi loh. Pada saat saya di titik nadir itu Tuhan kita tuh tetap yang sama gitu loh. Dia Tuhan yang tidak pernah membiarkan kita itu tergeletak. Mungkin kita bisa jatuh. Saya pikir ya Tuhan, saya baru keluar kerja, ini gimana gitu loh. Suami mau melayani, kita mau full time bisnis, ternyata dipanggil Tuhan. Waktu itu belum dipanggil Tuhan, dia masih pasang ventilator apa segala macam gitu loh. Ternyata gitu loh.
saya ada lagi tawaran, saya masuk ke sebuah perusahaan yang sekarang gitu ya, ke perusahaan yang sekarang yang saya juga tidak nyangka karena saya waktu itu lagi nunggu di ICU gitu. Dan saya pikir nggak mungkin masuk gitu ya, karena memang untuk posisi top gitu loh. Saya lagi nunggu dan ternyata saya masuk dan harus fit and proper OJK dan segala macam. Dan saat itu saya tuh nggak punya aset sama sekali gitu loh. Karena apa? Karena aset saya semua udah di surga kan. Saya nggak punya aset gitu. Saya pikir orang yang luar biasa aja mungkin dia itu nggak lolos. Dan saya saat itu nggak punya aset gitu loh. Ternyata Tuhan tuh dahsyat gitu loh. Pada saat suami berpulang itu saya udah masuk di tempat kerja yang baru. Jadi semuanya gaji pertama saya itu untuk tempat dia, untuk nisan dia, gaji pertama saya untuk melakukan banyak hal. Mobil dinas saya itu untuk antar dia pertama ke rumah duka. Nah saya melihat Tuhan nih memang ada kesedihan gitu. Memang ada sesuatu yang seolah-olah tuh saya gak bisa menanggungnya. Tetapi ini cerita Alkitab ini bukan cerita dongeng. Cerita Alkitab ini cerita yang nyata gitu. Tuhannya tuh sama gitu loh. Tuhan yang bisa membalikan keadaan pada saat kita percaya. Tuhan yang saya tuh kan suka kegeeran sama Tuhan. Jadi apa-apa tuh kayak yang ada sesuatu, ya memang Tuhan ini baik sama saya gitu loh. Ada waktu itu udah gak ada BPJS ya, ada rumah sakit di belakang rumah saya, mitra keluarga. Saya bilang ini rumah sakit diperuntukkan untuk saya, untuk suami saya karena kita udah gak mampu. Dan Tuhan tuh bener, memang dia tuh melihat kebutuhan kita bukan keinginan. Kalau kita kan banyak keinginan ya, Tuhan ternyata enggak, dia maunya memenuhi kebutuhan kita. Jadi pada saat saya di titik nadir yang saya bilang suami meninggal apa segala macam, saya udah di tempat baru dan Tuhan itu kayak seolah-olah membalikan kondisi gitu loh. Nah kalau saya lihat ya, saya kan orang investasi. Titik nadir tuh kalau saya ingat tuh, saya lihat tuh seperti kayak saham yang under value gitu loh. Kita tahu kan ada janji-janji Tuhan yang luar biasa gitu ya. Ini ada tim investasi saya datang juga. Ada kita lihat bahwa ada saham-saham yang sebenarnya tuh punya nilai tuh yang bagus gitu ya. Saham BUMN yang apa segala macam. Tiba-tiba saham itu tuh di bawah banget gitu ya. Di bawah yang sebenarnya itu dia tuh ada value. Sama seperti hidup kita. Hidup kita itu sebenarnya Tuhan tahu gitu. Dia ingin kita itu menjadi sesuatu yang dahsyat. Bahkan dia mau kita tuh serupa dengan dia gitu loh. Tapi ada kalanya kita tuh jatuh sampai ke titik yang kita pikir udah gak ada lagi ke bawahnya. Titik nadir. Mungkin dalam kehidupan kita, dalam pekerjaan gitu loh. Tapi yakin dan percaya pada saat kita ada di titik nadir. Seperti saham ini kita kan ada value di mata Tuhan. Asal kita memang benar-benar mengikuti Tuhan dan kita percaya bahwa Tuhanlah gembala kita gitu loh. Yang benar-benar maksudnya semua hal yang ada di kita tuh ada di tangan dia. Dan kita tuh punya value. Dan pada saat kita ada di bawah, sama saat saya dulu suami gak ada apa segala macam gitu ya. Saya ada di titik nadir. Tapi Tuhan tuh melihat gitu loh. Tuhan melihat. Itu kesempatan Tuhan pada saat kita benar-benar dia tahu ada value tapi kita di bawah, dia langsung angkat kita gitu loh. Dia angkat kita. Dan itu kesempatan kita untuk menjadi sesuatu yang besar dan ada akselerasi yang luar biasa dalam hidup kita. Sesudah saya mengalami semuanya, akhirnya saya diterima kerja di tempat yang baru ya, 3 tahun belakangan ini. Pada saat orang lagi terpuruk, saya malah saya nggak tahu ya, mungkin orang lain nggak bisa ngambil tanggung jawab juga ya. Saya malah bertumbuh gitu dari saya pegang satu divisi, direksi marketing, akhirnya saya menjadi dirut gitu ya. Nah itu juga saya pikir tuh rencana Tuhan yang dahsyat dalam kondisi yang nggak baik-baik saja. Nggak ada aset gitu ya. Ya saya asetnya di surga semua gitu. Bisa lulus fit and proper OJK. Nah saya pikir itu tuh yang luar biasa banget. Dan saya tahu itu bukan pekerjaan saya. Itu pekerjaan Tuhan yang dahsyat. Sayangnya apa sih, saya merasa bahwa saya hanyalah kedelai apa keledai ya? Keledai. Keledai yang dipakai Tuhan gitu loh. Keledai yang dipakai Tuhan gitu. Cuma Tuhan tahu bahwa bahwa Bapak Ibu, kita ini punya value yang luar biasa.
Pada saat kita di bawah, itu kesempatan Tuhan untuk bisa menarik Bapak, Ibu, dan saya ke sesuatu yang lebih luar biasa. Saya akan masuk ke satu ayat ya, ini ayatnya agak panjang. Tapi ini ayat ini saya itu dapat sesudah saya melewati semuanya. Di Mazmur 40 ayat 2 sampai 6 ya. Saya bacakan buat Bapak Ibu sekalian ya. Ini Mazmur Daud ya. Aku sangat menanti-nantikan Tuhan, lalu ia menjenguk kepadaku dan mendengar teriakku minta tolong. Pada saat saya jatuh, pada saat saya ada di titik nadir, pada saat kondisi gak ada kerjaan, pada saat seolah-olah semuanya gak baik-baik saja, saya menantikan Tuhan. Di sini kita lihat bahwa siapa sih yang kita nantikan pada saat kita jatuh, pada saat kita mungkin kondisi keuangan kita lagi gak baik-baik gitu ya, dalam hal apapun juga. Ya gaji kita dipotong, iya kan? Ada yang di PHK, siapa yang kita nanti-nantikan? Tuhankah atau yang lainkah? Kalau di sini sebutkan dia menanti-nantikan Tuhan. Lalu ia menjenguk kepadaku dan mendengar teriakku minta tolong. Tuhan datang menjenguk gitu ya. Karena kita berteriak minta tolong. Ia mengangkat aku dari lubang kebinasaan dan lumpur rawa. Ia menempatkan kakiku di atas bukit batu, menetapkan langkahku. Pada saat kita menantikan Tuhan dan kita berdoa, kita teriak minta tolong. Ya pasti yang akan datang Tuhan, karena teriaknya sama Tuhan ya. Kalau kita teriaknya sama Bento gitu, yang datang mungkin Bento ya, bukan Tuhan ya. Ini datang Tuhan, karena kita menanti-nantikan Tuhan gitu loh. Ia mengangkat aku dari lubang kebinasaan. Pada saat kita terpuruk, dia mengangkat kita dari lubang kebinasaan. Dan kemudian bahkan dia menempatkan kakiku di atas bukit batu loh. Pada saat mengangkat, pada saat kita tadi under value, Tuhan tuh gak hanya mengangkat, dia menempatkan. Itu yang saya alami gitu loh ya. Dan kemudian dia menetapkan langkahku, dia juga memberikan jalan untuk kita gitu loh. Dia memberikan nyanyian baru dari mulutku. Ini agak lucu nih Bu Feni. Bu Feni ini penyanyi. Ini sama gitu, sampai pada saat saya ada di titik ini saya lihat ayat ini luar biasa. Sampai saya gak tahu nada sol, do, mi, sol gitu ya. Sampai saya tuh bisa mengarang lagu loh, lagu Bagia Raja Wali itu. Nanti lagu ini didengarkan ya. Nah itu sampai saya tuh diberikan nyanyian baru gitu loh. Tuhan kita tuh dahsyat. Saya ngelihat ini ayat tuh kok kegeran kan. Ini ayat kok kayak buat saya gitu loh. Setelah saya melihat melaluinya, ini ayat seperti saya. Dan pada saat orang melihat betapa dahsyatnya pekerjaan Tuhan atas hidup saya, atas hidup Bapak Ibu gitu ya. Akhirnya banyak orang percaya gitu loh. Keluarga saya pun yang masih di seberang. Pada saat saya terpuruk akhirnya mereka melihat bahwa ternyata betul loh. Si teteh ini dia meninggalkan keluarga, ya gak semua orang gitu seberuntung saya, lepaskan warisan apa segala macam. Ternyata Tuhan tuh pelihara gitu loh. Tuhan pelihara hidupnya itu nggak flat ya. Kalau flat itu berarti kan memang sih orang banyak yang nggak ada masalah, tapi nggak bisa bertumbuh juga. Hidup saya seperti saham, naik turun gitu loh. Tapi orang melihat bahwa ada Tuhan di situ. Ada Tuhan dalam hidup saya, ada Tuhan dalam hidup Bapak Ibu sekalian. Amin ya. Dan orang tuh akhirnya melihat pekerjaan Tuhan tuh dahsyat gitu loh. Banyaklah orang yang akhirnya kita bersyukur lah. Banyaklah yang telah kau lakukan ya Tuhan Allahku. Perbuatanmu yang ajaib dan maksudmu untuk kami tidak ada yang dapat disejajarkan dengan Engkau. Aku ingin memberitakan dan mengatakannya, tapi terlalu besar untuk dihitung. Oke, next ya. Jadi saya melihat bahwa pada saat kita di titik itu, titik rendah itu ya, titik yang kita nggak ngerti gitu di pekerjaan, yang tadi saya bilang ya, kita tuh yang perlu kita lakukan adalah tenang, menantikan Tuhan. Karena kadangkala kalau misalnya kita nggak tenang, ya kita tuh lebih, doanya juga bingung gitu ya. Iya kan, kalau kita nggak tenang, disebutkan kan, kesudahan segala sesuatu sudah dekat, karena itu kuasailah dirimu dan jadilah tenang supaya kamu dapat berdoa. Pada saat kita nggak tenang, doa kita juga jadi kemana-mana gitu loh. Mungkin doa kita akhirnya menjadi sesuatu yang ya Tuhan itu mungkin bukan dari Tuhan gitu loh. Akhirnya doa kita, jadi kita harus tenang dulu. Dan tadi ya berteriak, berseru, berdoa, bersyukur tadi yang ayat tadi. Dan akhirnya kita menjadikan kesaksian gitu loh kepada orang. Aku mau memberitakan dan mengatakannya, tapi terlalu besar jumlahnya untuk dihitung gitu loh. Nah saya melihat dari ayat ini saya baru ngeh ayat ini sudah saya melewati semuanya. Tadi saya ada bicara dengan salah satu yang ikut di sini. Aduh hidup masih berantakan, apa saya bilang, yes
saat ini mungkin masih berantakan hidup kita. Ibaratnya saat ini kayak bejana yang pecah gitu ya, yang berantakan, atau kayak kita lagi bangun rumah, mungkin ada yang arsitek gitu ya, masih berantakan, gak tahu bentuknya seperti apa gitu ya. Nah tapi saya melihat bahwa pada saat kita hidup kita berantakan, pada saat kita melihat bahwa kondisi tidak baik-baik saja, justru pada saat itulah Tuhan itu melihat kita gitu. Dia melihat bahwa aku ingin mengerjakan sesuatu yang dahsyat atas orang ini. Karena pada saat dia merasa tidak ada apa-apanya, kalau saya orang yang pinter, saya yang jago, saya juga ya gak bodoh-bodoh amat sih ya. Maksudnya saya pinter, saya jago, saya segala sesuatunya wow gitu ya, lebih daripada yang lain. Pada saat Tuhan mengangkat saya dan menempatkan saya di satu tempat yang luar biasa, saya akan melihat bahwa itu adalah kuat dan hebat saya gitu loh. Tapi pada saat kita merasa aduh hidupku berantakan, aku tuh gak layak, aku tuh gak ada apa-apanya. Di situ kita bisa melihat bahwa di situ ada Tuhan yang dahsyat yang akan membuat Tuhan kita tuh Tuhan yang luar biasa, yang senang show gitu loh. Dia tuh melihat bahwa pekerjaannya tuh dahsyat. Seperti yang tadi saya bilang, saya seperti keledai yang dipakai Tuhan gitu loh. Tapi kita harus tahu bahwa semua itu memang adalah pekerjaan Tuhan. Terus kalau misalnya kita sudah ditempatkan, sudah diangkat gitu loh. Kita mau ngapain gitu loh. Apakah kita ibaratnya akhirnya menjadi sibuk sehingga tidak melayani lagi. Ya Tuhan bilang ya ngapain juga kalau begitu gitu kan. Ya yang kita harus lakukan kita memberikan kesaksian. Betapa dahsyatnya Tuhan kita dalam hidup kita gitu loh. Jadi intinya saya ingin cerita bahwa dalam titik-titik kehidupan kita, musim kehidupan kita tuh gak selalu baik-baik saja. Ada saatnya kita kehilangan seseorang di pandemi ini, udah mungkin lagi susah kerja, kita kehilangan tulang punggung, bahkan kita sendiri mungkin sakit, akhirnya tidak bisa melakukan banyak hal. Banyak sekali hal yang mungkin membuat kita itu menjadi risau gitu loh. Tapi yang saya percaya kita mempunyai Allah yang luar biasa, yang lebih besar daripada semua pergumulan kita, yang lebih besar daripada masalah kita. Dia mampu mengangkat kita, bahkan dia mampu menempatkan kita menjadi sesuatu yang sesuai janji-janji dia gitu loh. Nah saya lihat seperti itu perjalanan saya. Dan pada saat itu kita akhirnya bisa melihat bahwa Tuhan kita tuh Tuhan yang hidup gitu loh. Saya melihat bahwa seolah-olah ini tuh bukan sesuatu yang biasa-biasa aja. Mungkin saat ini di marketplace ya kita kondisinya nggak baik-baik, kita kondisinya lagi down gitu ya, lagi nggak tahu nih udah berapa tahun kok karir mentok-mentok terus gitu ya. Karir saya kok begini-begini aja, sementara yang lain dia mungkin nggak biasa-biasa aja, dia nggak kerja, tiba-tiba dia karirnya luar biasa gitu loh. Ya itu sebenarnya nggak masalah Bapak Ibu sekalian. Kenapa? Karena yang perlu kita lakukan adalah kita itu setia. Tuhan berkata bahwa kalau kita setia dengan perkara kecil, kita itu akan dipercayakan perkara besar gitu loh. Saya ada ilustrasi ya, seperti belalang. Saya suka cerita sama tim saya juga. Sebetulnya kesempatan promosi itu datang dari Tuhan, bukan dari kita. Yang kita lakukan, kita melakukan persiapan dengan kondisi yang begini, yang seolah-olah tuh nggak ada kesempatan untuk kita, kayaknya tuh gak mungkin kita kerja di satu tempat yang bagus atau usaha yang bagus gitu loh. Yang kita lakukan itu hanyalah persiapan. Ibaratnya kayak belalang tuh gak bisa nyebrang ya. Dia cuma bisa loncat, itu ilustrasi yang dulu almarhum suami saya sempat bilang ke saya. Cuma bisa loncat gitu loh ya. Nah pada saat dia loncat, tiba-tiba angin berhembus. Akhirnya dia bisa terbang dari satu tempat ke tempat lain. Itu sama dengan yang kita alami saat ini. Mungkin saat ini apapun juga posisi kita gitu loh. Dimanapun juga kita ditempatkan, di marketplace, di mungkin perusahaan asuransi, atau kita menjalankan bisnis kayak network marketing misalnya ya. Atau bisnis apapun juga, atau kita ada jadi karyawan dimanapun juga. Mungkin saat ini kita merasa bahwa kita ada di kondisi yang bukan sesuatu yang kita inginkan. Bahkan ini kondisi yang sebenarnya bukan aku banget gitu loh. Tapi yang harus kita lakukan adalah kita lompat seperti belalang. Ada saatnya, ada satu momentum, itu ada pertemuan antara persiapan dengan kesempatan. Nah pada saat itu kita bisa mengambil kesempatan itu. Dan pasti hal yang lainnya itu adalah Tuhan yang akan bekerja. Seperti saya bilang bahwa
apapun yang kita lakukan itu bukan kuat dan hebat kita. Ya, itu karena kasih dan karunia Tuhan. Slide terakhir ya, slide terakhir. Saya dikasih waktu berapa Bang Sudu? 5 menit lagi. Oke. Slide terakhir ya. Nah, jadi pada saat-saat ini mungkin kondisi kita gak baik-baik saja. Seperti yang saya alami dulu. Saya merasa kondisi gak baik-baik, saya kondisinya kelihatannya, aduh kayaknya nih keluarga saya bilang sih Teteh gak bunuh diri aja udah luar biasa gitu ya. Dengan kondisi yang seperti itu gitu loh. Nah ternyata kondisi itu, ini saya senang sekali dengan tanda benar ini. Tanda benar itu contreng ya. Saya senang dengan tanda benar ini. Saya melihat pada saat kita, mungkin saya sempat ngalami hal yang luar biasa dulu. Saya pernah punya jabatan sebelum akhirnya benar-benar ada di titik nadir. Kita seolah-olah kita turun sampai titik yang terbawah gitu loh. Nah tapi ternyata itu tanda benar. Pada saat mungkin saat ini ada beberapa teman-teman ya Bapak Ibu baik yang di online ataupun yang di onsite. Mengalami mungkin lagi ada di kondisi yang di bawah benar-benar gitu loh. Yang under value bukan lagi titik nadir udah under. Udah benar-benar yang gak bisa itu. Tapi ternyata itu adalah tanda benar dari Tuhan. Dan bersyukurlah berarti Bapak, Ibu dan saya saat itu kita sudah ada di jalur yang benar. Yang perlu kita lakukan apa? Yang perlu kita lakukan adalah kita ikuti prosesnya. Prosesnya apa? Tadi seperti ayat yang tadi saya udah melihat ayat ini luar biasa. Kita menantikan Tuhan, ya kan? Kita berdoa, kita berseru kepada Tuhan. Dan yang Tuhan lakukan apa? Dia akan datang. Tuhan seorang Bapa pada saat dia melihat anaknya berteriak, berseru. Pasti gak mungkin dia tidak noleh. Dia akan datang kepada kita. Dan dia tahu rencana dia atas kita itu luar biasa gitu loh. Pada saat kita di bawah, dia ingin menunjukkan bahwa benar di tengah kelemahan saya, Bapak Ibu, kuasa dia tuh sempurna gitu loh. Dan dia akan dia akan memperlihatkan, ikuti prosesnya dengan Tuhan. Pada saat kita di titik nadir, pada saat kita mungkin tidak ada sesuatu yang kita dasar untuk berharap, iman kita kepada Tuhan tetap harus besar, tetap harus benar. Besar tapi tidak benar, kita akhirnya akan membelok gitu loh. Ke sesuatu yang mungkin menurut jalan kita sendiri. Kita beriman, kita akan menjadi misalnya sesuatu yang dahsyat di sebuah perusahaan itu. Tapi akhirnya imannya tidak benar gitu loh. Karena jalannya adalah jalan kita sendiri. Jalan kita sendiri percaya, itu tidak akan maksimal. Karena jalan Tuhan tuh jalan yang terbaik, jalan yang luar biasa yang dari Tuhan gitu loh. Jangan sampai iman kita akhirnya dari sesuatu yang besar, sesuatu yang luar biasa, tapi akhirnya sepanjang perjalanan kita akhirnya terbelokkan gitu loh. Tapi yang kita harus tahu bahwa Tuhan kita adalah Tuhan yang sama, Tuhan yang luar biasa, yang saya sampai di titik ini pun saya lihat itu adalah kasih karunia Tuhan. Jadi kalau misalnya orang suka melihat bahwa wah enak ya Kamala gitu loh dengan kondisi saat ini, dengan kayaknya gampang-gampang banget gitu ya untuk satu posisi yang top posisi, tidak tahu lah gitu ya. Prosesnya seperti apa dulu gitu loh, prosesnya ya Allah ya Robi gitu ya, dahsyat banget gitu loh. Saya lihat prosesnya sampai saya pun berpikir ya Tuhan sesudah melewati gitu loh, kok saya bisa sampai di posisi sampai saat ini gitu loh. Saya ngeliat itu tuh semua karena Tuhan yang dahsyat. Tuhan yang luar biasa. Kalau saya mah itulah apalah gitu ya kalau bahasa Sundanya ya. Gak ada apa-apanya. Bolehkah Bapak Ibu yang cantik pemusik dan WL kita yang cantik naik ke atas. Kalau saya pikir saya gak ada apa-apanya gitu loh. Saya merasa bahwa yang terjadi dengan saya itu adalah hanya kasih karunia Tuhan aja. Tapi yang kita perlu punya adalah iman yang luar biasa, iman yang benar, iman yang mungkin hanya sebiji sawi saja. Iya ya, tapi itu cukup karena kita mempunyai iman yang benar. Tuhan kita Tuhan yang sama, Tuhan kita yang bisa menjadikan apa yang ada di tongkat Musa menjadi mujizat. Itu Tuhan yang sama yang menjadikan apa yang di tangan kita juga itu menjadi mujizat gitu loh. Itu berlaku untuk saya, berlaku untuk Bapak Ibu sekalian. Dan yang kita harus ikuti adalah kita ikuti prosesnya. Bahwa apa yang terjadi ini adalah semua pekerjaan Tuhan yang baik, pekerjaan Tuhan yang sempurna untuk kita
yang adalah hasil karyanya, masterpiece-nya yang dibikin oleh dia sedemikian baik untuk melakukan pekerjaan yang dahsyat untuk kita. Kita nyanyikan lagu ini lagu saya sangat senang sekali, tadi sudah dinyanyikan ya. Yang besar, ayo kita bangkit berdiri ya. Yang telah berjanji dan sanggup menggenapi, imanku bersepakat percaya kuasanya. Ku terima sekarang kemenangan darimu. Kita ulang dari awal ya. Ku hidup karena percaya, Kau yang berjanji setia. Pengharapanku selalu ada di dalam-Mu. Ku tidak akan menyerah, ku tidak akan menyerah, meski dalam kesesakan. Seluruh hidupku dalam genggaman-Mu. ayo kita ucapkan dengan penuh iman. Aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi. Imanku bersepakat percaya kuasanya. Ku terima sekarang kemenangan darimu. Musik aja mengalun. Yes Tuhan, betul Tuhan, mungkin masalah kami Tuhan saat ini masih banyak yang belum bisa diselesaikan. Mungkin hari ini kami ada dalam kondisi yang tidak baik-baik saja. Mungkin hari ini kami seolah-olah ada di dalam titik nadir. Ada kondisi yang tidak diperhitungkan oleh orang. Kondisi kehidupan kami, pekerjaan kami, keluarga kami mungkin saat ini sedang tidak baik-baik saja. Tapi kami percaya Tuhan, kami punya Allah yang luar biasa. Allah yang lebih besar dari semua masalah kami. Masalah kami boleh besar, masalah kami boleh mungkin tidak, seolah-olah tidak bisa kami tangani. Tapi kami punya Allah yang lebih besar. Kami punya Allah yang lebih besar daripada semua masalah kami. Yang kami harus lakukan, kami cukup taat dan setia. Kami cukup ikuti prosesnya. Kami cukup tahu bahwa Allah kami adalah Allah yang sama, yang dulu dan sekarang. Dia ingin kami ada di atas. Dia ingin menjadikan kita menjadi kepala bukan ekor. Dia akan menjadikan kita imamat rajani, umat pilihannya. Dan yes Tuhan, kami percaya Engkau Allah yang dahsyat. Imanku bersepakat percaya kuasanya. Ku terima sekarang kemenangan darimu. Aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi. Imanku bersepakat percaya kuasanya.
Kami mengucap syukur untuk firman Tuhan yang dahsyat dan ajaib, yang mengingatkan kami bahwa iman di dalam Tuhan pasti membuahkan kemenangan dan hal-hal yang besar. Kami boleh menjadi orang-orang yang berani karena kami punya iman di dalam Tuhan. Terima kasih, diberkatilah Kamala dan apa saja yang dikerjakannya boleh menjadi berhasil dan dia boleh menjadi kepala dan bukan ekor. Di dalam nama Tuhan Yesus, mari kita yang diberkati Tuhan berkata, amin. Kami persilakan untuk boleh kembali duduk. Shalom, berikan tepuk tangan dulu dong buat Tuhan, buat Kamala juga. Luar biasa ya, terharu sekali. Saya sampai bingung nih nyimpulinnya, terlalu banyak ya nilai-nilainya. Oke, mungkin yang pertama, tadi saya agak sedikit simpulkan, kita punya value di mata Tuhan ya. Mungkin kita kadang-kadang ada di posisi under value, tapi kita mau percaya bahwa nilai kita memang ada di atas ya. Tuhan sudah menyiapkan sesuatu yang dahsyat buat kita, dan Tuhan akan bawa kita ke sana dengan mujizatnya. Lalu iman yang kecil sekalipun akan menjadi pohon yang besar katanya tadi ya. Biji yang kecil itu tadi akan menjadi pohon yang besar. Jadi iman kita yang kecil pun akan menjadi sesuatu yang besar nantinya. Puji Tuhan, terima kasih kedatangannya Kak Elia, Kak Sandra, Kak Mea, Kak Olin, Kak Dora, Kak Abang dan Kakak ini belum sempat kenalan tadi. Terima kasih untuk hadirannya, luar biasa. Thank you juga buat teman-teman di online ya. Boleh sekarang saatnya memberikan persembahan, boleh dicantumkan QR code-nya. Kita akan memberikan sesuatu yang terbaik buat Tuhan juga untuk mendukung pelayanan ini. Silakan scan QR code-nya lalu berikan persembahannya. Saya beri waktu sekitar 2 menit, mungkin bisa mainkan lagu. Kita mau berikan persembahan terlebih dahulu. Ya. Oke. Silakan di-scan QR code-nya dan boleh berikan persembahan. Puji Tuhan untuk persembahan yang diberikan. Kita percaya persembahan juga akan memberkati kita sendiri ya. Oke, nanti ada konsumsi, Bapak Ibu boleh silakan ambil konsumsinya. Boleh makan di situ juga kalau memang masih ada waktu ya. Kita ada ibadah lagi OCM minggu depan, minggu ketiga ya. Bukan minggu depan maaf, minggu ketiga Oktober ini. Itu saja, mungkin ada pengumuman lain? Nggak ada ya? Oke, kita akan tutup dalam doa. Kita mau berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih, Engkau dahsyat, Kau luar biasa. Lawatan Tuhan hari ini kami rasakan Tuhan, kami melihat bagaimana Tuhan begitu mengasihi kami semua Tuhan. Tuhan punya rencana buat kami semua. Tuhan tidak membiarkan kami tergeletak. Tuhan punya sesuatu yang besar buat kami semua Tuhan. Setiap kami Tuhan punya rencana buat setiap kami masing-masing. Berbeda-beda, unik setiap orang. Tetapi semuanya untuk mendatangkan kemuliaan bagi Tuhan. Dan kami mau dipakai oleh-Mu Tuhan untuk kami menjadi orang-orang yang diberkati dan memberkati banyak orang. Kita mau tutup ibadah ini, mari kita angkat tangan kita. Kita berdoa, kami mau doakan. Tuhan berkati, Tuhan berikan sinar-Mu, Tuhan berikan kasih-Mu, berikan sukacita-Mu, berikan damai sejahtera-Mu buat setiap yang hadir di tempat ini di dalam nama Yesus, baik onsite maupun online. Semua mengalami kebaikan Tuhan, semua mengalami berkat Tuhan, semua mengalami terobosan Tuhan, semua mengalami mujizat Tuhan. Terjadi sesuatu yang dahsyat di pekerjaan mereka. Mereka melihat perbuatan besar yang Tuhan di dalam pekerjaan, yang Tuhan bisa lakukan di dalam pekerjaan mereka. Dan mereka diangkat tinggi di atas segala bangsa. Mereka menjadi kepala bukan ekor, terus naik bukan turun. Terima kasih Bapak, terima kasih. Di dalam nama Yesus kami berdoa mengucap syukur. Haleluya, amin. Amin, puji Tuhan. Boleh tepuk tangan sekali lagi? Oke, terima kasih semuanya buat kehadirannya. Sampai jumpa lagi minggu depan. Boleh diajak ya teman-teman yang lain, kan kita merasa diberkati, kita juga mau teman-teman kita diberkati. Oke?
Puji Tuhan, silahkan mau foto dulu ya? Foto ya? Atau enggak usah lah ya, foto mulu. Foto, Kamala mau foto? Oh, Kamala mau foto. Ayo silahkan ke depan, Kamalanya mau foto katanya sama teman-teman semua. Ayo Kak. Silakan Kak, silakan Kak Dora, Kak Olin, Kak Mea. Silakan kita ke depan. Bang siapa Bang? Joni Pak. Kak? Rati, oke silakan. Kak, ayo Bang. Yuk silakan yuk kita foto dulu. Ya, minta bantuan Bang Junto.